Hai teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep roti labu kuning dengan isian selai labu kuning dan juga selai coklat. Yuk langsung kita buat sama-sama. Pertama kita siapkan bahan basah untuk adonan rotinya. 100 gram labu kuning yang sudah dikukus dan juga ditiriskan. Kemudian ini kita haluskan. Saya menggunakan saringan dan sendok seperti ini ya. Teman-teman boleh menghaluskan dengan cara apapun, yang penting labu ini menjadi benar-benar halus. Kemudian kita siapkan 1 butir telur, kita masukkan ke dalam wadah. Wadah ini kita taruh di atas timbangan ya, karena kita akan menimbang jumlah cairannya. Kemudian tambahkan labu yang tadi sudah kita haluskan, dan juga kita tambahkan susu cair. Jumlah dari semua cairan ini adalah 185 gram. Semua bahan ini kita campur rata ya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan bahan keringnya. 300 gram tepung terigu protein tinggi, saya menggunakan merek Cakra Kembar. Kemudian ditambah dengan 1 sendok teh garam, 45 gram gula pasir, dan juga 1 sendok teh ragi instan. Semua bahan ini kita campur rata. Kemudian sekarang kita mulai untuk membuat adonan rotinya. Bahan basah yang tadi sudah kita siapkan kita masukkan ke dalam bahan kering. Kemudian ini kita aduk rata, kita uleni hingga setengah kalis. Jika dirasa airnya kurang, ini bisa ditambah hingga 10 ml lagi ya, karena kandungan air di dalam tepung dan di dalam labu bisa saja berbeda. Setelah setengah kalis, kita masukkan 45 gram butter atau bisa juga diganti dengan margarin. Uleni kembali hingga kalis elastis. Teman-teman bisa menguleni dengan tangan ataupun bisa juga dengan mixer ya. Jika teman-teman menguleni dengan tangan seperti saya ini, teman-teman bisa mengistirahatkan dulu sekitar 15 menit supaya adonan lebih lentur dan mudah untuk diuleni hingga kalis elastis. Setelah 15 menit, adonan kita uleni lagi dan ini adonannya sudah terasa lebih lembut. Kita uleni hingga terbentuk gluten window. Ini sebenarnya masih kurang ya, tapi nggak apa-apa, saya akan melanjutkan untuk proofing adonan ini. Kita bulatkan adonannya, kemudian kita istirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu, kita akan buat selai labu kuning untuk isian roti. Di sini sudah saya siapkan 250 gram labu yang sudah dihaluskan. Saya menghaluskannya dengan menggunakan garpu. Kemudian tambahkan 30 gram gula pasir. Jika teman-teman suka manis, ini bisa ditambah lagi ya. Tambahkan juga 30 ml susu cair, 1/4 sendok teh garam. Supaya baunya wangi, kita tambahkan setengah sendok teh essence vanilla, bisa juga diganti dengan daun pandan ya. Kemudian ini kita masak hingga airnya menyusut dan mengental. Setelah menjadi seperti ini, kita masukkan 1 sendok makan margarin atau butter. Kembali kita aduk rata, dan selai labu kuningnya bisa kita dinginkan dan siap untuk dipakai. Kita kembali ke adonan rotinya. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini saya diamkan 1 jam ya. Untuk waktunya teman-teman bisa menyesuaikan daerah masing-masing, karena bisa saja setiap daerah berbeda untuk waktu proofingnya, karena proofing dipengaruhi juga oleh suhu ruangan sekitar. Kemudian adonan ini kita bagi menjadi 15 bagian. Jika ditimbang beratnya kira-kira sekitar 38 gram. Kemudian adonan ini kita bulatkan seperti ini. Lakukan hingga semua adonan. Ambil 1 adonan, kita mulai dari adonan yang pertama kali kita bulatkan. Kita pipihkan, bisa menggunakan bantuan rolling pin seperti ini. Setelah menjadi pipih, kita masukkan selai labu kuning yang tadi sudah kita buat. Kita pipihkan pinggiran dari adonan seperti ini, kemudian kita bungkus fillingnya. Pastikan tidak bocor ya. Kita cubit-cubit seperti ini supaya menyatu dengan baik. Kemudian kita rounding seperti ini supaya lebih rapi. Kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti.
Selanjutnya ambil lagi satu adonan, kita pipihkan seperti cara yang pertama tadi. Untuk adonan yang ini saya akan isi dengan selai coklat. Selai coklat ini saya bikin sendiri ya. Saya akan cantumkan link pembuatannya di kolom deskripsi. Setelah selesai dibulatkan, kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan 2 buah loyang ukuran 10 x 20 cm. Satu loyangnya saya isi dengan 6 buah adonan. Kemudian adonan ini kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat. Setelah adonannya mengembang seperti ini, kita oles dengan susu cair. Untuk roti dengan isian selai coklat, saya beri topping meses untuk membedakan antara selai coklat dengan selai labu. Kemudian kita oven di suhu 170 hingga 180 derajat Celcius selama 20 hingga 25 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Di sini masih ada 3 adonan lagi yang belum dibentuk. Kita akan membentuknya menjadi roti bentuk labu. Kita pipihkan, kemudian kita isi dengan selai labu. Kita tutup dan kita rapatkan supaya tidak bocor. Lakukan hal yang sama seperti kita membuat adonan yang pertama tadi ya. Siapkan benang, saya menggunakan benang jahit seperti ini. Kemudian letakkan adonan di atas benang jahit. Sebelumnya benang jahit ini bisa dicelup di minyak dahulu ya, supaya nanti ketika melepasnya lebih mudah. Kemudian kita bentuk seperti ini. Kita mengikatnya longgar saja ya, karena nanti adonannya akan mengembang. Setelah selesai kita ikat jadinya seperti ini. Kemudian kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat. Kita kembali ke roti yang pertama. Ini sudah matang ya, bisa kita angkat. Kemudian kita hentakkan beberapa kali supaya rotinya tidak mengempis. Selagi rotinya masih panas, kita oles dengan margarin supaya rotinya moist. Kita kembali ke adonan roti bentuk labu. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kita oles dengan susu cair. Kita oven di suhu 170 hingga 180 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah matang kita hentakkan dan kita buang benangnya. Selagi masih panas, kita oles dengan margarin. Dan ini dia roti labu kuning kita sudah jadi. Ini roti bentuk labu dengan isian selai labu kuning. Saya coba belah rotinya ya. Ini selainya kelihatan lumer banget. Saya coba cicip rotinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Rotinya lembut, isian labu kuningnya manisnya pas. Saya tadi pakai butter, jadi ini rotinya berasa harum banget. Sekarang saya mau coba yang roti sobeknya. Bisa dilihat ya, ini seratnya bagus banget. Warnanya juga kuning cantik, ciri khas dari roti labu kuning. Saya coba belah rotinya ya. Ini selai coklatnya lumer banget. Dan saya cicip, rasanya ini juga enak banget. Rotinya juga lembut. Ini recommended banget ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.